Halo semuanya, nama saya Taliana Angelic Jocelyn Venji atau yang biasa dipanggil sebagai Taliana dari kelas 10. Nama aku Alia Yusfan Edwin atau bisa dipanggil dengan Alia. Nama saya Riza Nafisa Hamzah, kalian bisa panggil saya Nafisa. Saya dari kelas 10. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. K3LH atau yang dapat diartikan sebagai kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan ini pun adalah suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja. Dan termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produksi agar dapat berjalan dengan lancar. Definisi keselamatan. Definisi keselamatan adalah kondisi seseorang yang harus terhindar dari bahaya dengan tujuan meminimalkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan sakit, cacat, atau kematian. Definisi kesehatan kerja adalah kondisi fisik, psikologis, serta hubungan sosial pekerja dinyatakan dalam tahap normal dan baik, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Landasan hukum yang berkaitan dengan K3H pun terdapat di Peraturan Perundang-undangan Indonesia, yaitu di pasal 27 ayat 1 di Undang-Undang 1945 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan terdapat juga di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat pada pasal 86 dan pasal 87. Tujuan K3LH dibagi menjadi dua, universal atau umum. Dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk yang universal atau umum, antara lain, yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang lagi, atau yang biasa disebut dengan repeated accident. Menurut Perundang-undangan Nomor 1, 1970, agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Faktor utama dalam K3 lingkungan kerja yaitu iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang radio atau gelombang mikro, sinar ultraviolet, medan magnet statis, tekanan udara, dan pencahayaan. Akibat tidak diterapkannya prosedur K3LH saat bekerja, ada kerugian yang dialami oleh pekerja, yaitu cedera atau bahkan kematian. Sebagai contoh, saat bekerja di ketinggian atau menggunakan scaffolding. Jika aturan mengenai perangkat yang digunakan tidak ditepati, pekerja rentan mengalami kecelakaan. Faktor yang menjadi penyebab kecelakaan kerja dibagi menjadi 3. Ada faktor lingkungan, faktor manusia, dan faktor peralatan. Maka dari itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dibutuhkan setiap lingkungan kerja. Antara lain, menyediakan alat pelindung diri atau yang dapat disingkat sebagai APD di tempat kerja, menyediakan buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya, menyediakan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab, dan yang terakhir, menyediakan tempat kerja yang aman sesuai dengan standar-standar atau syarat-syarat lingkungan kerja. Kesimpulan dari K3LH pun untuk menghindari kecelakaan kerja, maka dari itu K3LH mutlak dilaksanakan di semua jenis bidang pekerjaan tanpa terkecuali, baik instansi swasta maupun pemerintah, dan harus diikuti oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.